Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pedoman tata cara mendirikan koperasi. Jenis koperasi. Jenis koperasi ini ada beberapa, dan di sini ada 4. Yang pertama, jenis koperasi konsumen, di mana kegiatannya itu adalah menyediakan barang-barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang kedua, jenis koperasi produsen, di mana kegiatan usahanya itu adalah pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang diperlukan anggota dan non-anggota. Yang ketiga, koperasi jasa, kegiatannya usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non anggota. Pembentukan koperasi ini dengan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Ini nomor 17 ini sudah dikembalikan lagi ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, atau koperasi primer atau koperasi sekunder. Ini adalah pembentukan koperasi. Bisa koperasi primer atau koperasi sekunder. Untuk koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota, sedangkan koperasi sekunder adalah minimal 3 koperasi yang berbadan hukum. Berikutnya, koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Itu untuk pembentukan koperasi. Tahapan pengajuan koperasi yang berbadan hukum. Yang pertama, harus ada rapat pembentukan, dilakukan rapat pembentukan. Yang kedua, harus ada pengajuan berkas pengesahan akta pendirian koperasi. Dan yang ketiga, harus melakukan peninjauan lapangan. Itu sebagai tahapan pengajuan koperasi yang berbadan hukum. Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang dilakukan harus ada. Maksudnya apa? Tujuannya apa didirikan koperasi ini? Ya, itu harus bisa dijelaskan di dalam ADART. Berikutnya, ketentuan mengenai keanggotaan. Jadi anggota ini kalau pada saat rekrutmen anggota itu harus ada syarat-syarat yang ditentukan, ya, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi mengenai keanggotaan. Dan keanggotaan ini bersifat sukarela. Jadi bisa keluar dan juga bisa masuk. Gitu. Setelah menjadi anggota bisa keluar, ya, atau setelah keluar bisa masuk lagi. Nah, itu. Yang berikutnya, ketentuan mengenai rapat anggota. Rapat anggota ini ada ketentuannya, ya, sesuai dengan yang ada di dalam anggaran dasar koperasi. Seterusnya, ketentuan mengenai pengelolaan. Ini juga diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga koperasi. Ketentuan mengenai permodalan untuk koperasi. Misalkan modal itu kan ada modal sendiri, ada modal dari anggota, dan ada modal di luar anggota. Ya. Untuk permodalan, modal awal koperasi itu dari anggota, ya, yang
di dalamnya ada anggota simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Yang berikutnya ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi, nah, itu sebenarnya tidak ditentukan, ya. Hanya kalau misalkan pada saat berjalannya koperasi, kepengurusan koperasi, terus mengalami penurunan yang sehingga mengakibatkan koperasi itu tidak berjalan kegiatan usaha koperasinya, maka ini bisa sewaktu-waktu koperasi itu ditutup. Berikutnya ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha itu atau disebut SHU. Nah, SHU ini adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi atau partisipasi anggota, baik di dalam menyimpan atau di dalam meminjam. Pembagian sisa hasil usaha ini tentunya ada mekanismenya. Kalau misalkan SHU itu dapat 100%, itu tidak dibagikan seluruhnya kepada anggota, tetapi ada koperasi yang tidak dibagikan, itu sebagai cadangan modal usaha koperasi. Dan pembagian sisa hasil usaha itu besarannya variatif tergantung kepada tingkat partisipasi anggota di dalam koperasi. Berikutnya ketentuan mengenai sanksi. Nah, sanksi ini diberlakukan bukan hanya kepada anggota, tetapi kepada pengurus dan lain sebagainya. Ini diatur, ya, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi. Kalau misalkan ada terindikasi penyimpangan yang dilakukan baik oleh anggota ataupun oleh pengurus koperasi. Nah, sanksinya ini bisa dikeluarkan atau bisa dinonaktifkan sebagai pengurus, ya, atau hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan di dalam rapat anggota, dan ini harus diketahui oleh seluruh anggota. Pengajuan berkas pengesahan akta pendirian koperasi atau persyaratan. Nah, yang pertama harus ada permohonan pengesahan akta pendirian koperasi bermaterai 10.000. Yang kedua, petikan berita acara rapat pendirian atau pembentukan koperasi. Ketiga, ada neraca awal. Keempat, ada tanda bukti setoran anggota atau setoran pokok, karena di awal ini ada simpanan, ya, yang dilakukan oleh para anggota sebagai simpanan pokok selama menjadi anggota. Itu sebagai tanda bukti setoran anggota. Yang berikutnya daftar hadir rapat pembentukan. Itu sebagai bukti, ya, bahwa untuk mengajukan berkas pengesahan ke akta pendirian ini, ya, harus ada pengurus daftar hadir, daftar pada saat rapat pembentukan. Yang berikutnya daftar anggota pendiri dan KTP pendiri. Berikutnya ada daftar nama pendiri. Seterusnya ada fotokopi KTP pendiri, akte pendirian dari notaris. Nah, akte pendirian dari notaris ini, itu adalah sebagai legalitas keberadaan koperasi. Jadi kalau ada akte pendirian itu berarti di situ ada nomor badan hukum koperasi, karena ini diketahui, ya, dengan mengeluarkan akte notaris.
Dan berikutnya rencana awal kegiatan usaha. Rencana awal kegiatan usaha itu apa? Nama kegiatan usahanya harus ada. Biodata pengawas dan pengurus. Biodata pengawas dan pengurus itu di dalamnya harus jelas nama, usia, pendidikan dan lain sebagainya. Itu biodata lengkap. Ya. Surat keterangan status kantor. Ya. Surat keterangan status kantor ini dari bisa diperoleh dari Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia sesuai dengan kedudukannya di kota atau di provinsi gitu. Daftar inventaris kantor itu daftarnya harus ada apa saja barang-barang inventaris yang dimiliki oleh kantor. Surat keterangan domisili, yaitu domisili di mana koperasi itu berada. Peninjauan lapangan, dicek ke lapangan, yaitu sekretariat koperasi oleh tim badan hukum koperasi. Jadi ada pengecekan ke lapangan yang dilakukan oleh sekretariat koperasi oleh tim badan hukum koperasi. Yang kedua, peninjauan lapangan terhasil tim, yaitu apabila sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun kelengkapan di lapangan, maka diterbitkan surat keputusan pengesahan badan hukum. Berikutnya, apabila ada kekurangan untuk dilengkapi dahulu sampai batas waktu paling lama 2 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan, maka berkas dikembalikan kepada koperasi. Itu sebagai peninjauan lapangan yang merupakan hasil tim dari tim pembentukan koperasi tadi, tim peninjauan lapangan.